Gue ngeliat perpisahannya Dybala nangis-nangis gitu. Dybala, gue jadi ragu Dybala mau ke Inter. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Serie A. Menjelang garis finish, sudah Giornata ke-37. Banyak spot yang harus ditentukan di partai terakhir, di Giornata terakhir. Tentu saja Scudetto. Milan dan Inter berbeda 2 poin. Milan cukup seri saja, maka akan Scudetto. Kalau mereka kalah dan Inter menang, maka Inter yang akan Scudetto. Nah, kalau Milan seri, Inter menang, poinnya sama nih. Tapi Milan tetap akan Scudetto karena unggul head to head. Ntar gue akan jelasin peraturannya, bagaimana kalau poinnya sama. Lalu yang cukup menarik lagi adalah perebutan zona Eropa. Ini teman-teman yang perlu gue justru tanyakan ya teman-teman. Lazio dan Roma itu cuma berbeda 3 poin. Artinya kalau di pekan terakhir Lazio kalah, Roma menang, ini kan poinnya sama ya, 63 nih. Sama-sama poinnya 63. Tapi kenapa sudah banyak berita yang bilang bahwa Lazio sudah mengamankan tiket Europa League? Padahal kalau poin mereka sama, Roma minggu depan menang, Lazio kalah, ini harusnya Roma loh yang peringkat 5. Karena peraturannya begini. Di Serie A kalau poin itu posisi klasemen tentu saja poin dong. Yang poinnya paling banyak yang akan ada di lebih ke atas. Tapi kalau poinnya sama bagaimana? Maka head to head. Kayak Inter sama Milan, kalau poinnya sama, head to headnya Milan menang. Di paruh pertama seri, paruh kedua Milan menang, berarti Milan. Kalau poinnya sama, Milan yang Scudetto. Nah, Lazio dan Roma head to headnya, di paruh pertama Lazio menang 3-2 tuh di kandang Lazio. Di kandang Roma, Roma menang 3-0. Ini head to headnya harusnya Roma nih. Kenapa dibilangnya Lazio sudah secure ini ya? Sudah secure Europa League ya? Gua nggak begitu paham nih. Teman-teman tolong bantu gua. Kenapa Lazio sudah dianggap mengamankan zona Europa League padahal di partai terakhir Roma kalau Roma menang, Lazio kalah itu poinnya sama. Head to head menang Roma. Sementara di Fiorentina dan Atalanta masih berpeluang banget nih. Poin mereka 59. Kalau Roma sampai seri dan Fiorentina atau Atalanta menang, maka Fiorentina dan Atalanta yang akan mengisi tempatnya Roma untuk ke Conference League. Ini Roma berjudian banget. Gue gak nyangka sih kalau ternyata Sarri akan mendapatkan posisi di atasnya Mourinho. Tapi Mourinho masih berpeluang mendapatkan 1 piala. Tapi apesnya nih sebetulnya Fiorentina Atalanta bisa aja nih mencolong posisi di pekan kemarin. Tapi ternyata Atalanta ditekuk Milan 2-0 dan Fiorentina dihajar Sampdoria 4-1. Padahal Sampdoria nanti di partai terakhir akan menghadapi Inter. Jadi lawan Inter di partai terakhir tidak mudah. Sampdoria on fire tiba-tiba. Yang juga menarik adalah zona Degra. Venezia dan Genoa sudah dipastikan Degra, tinggal Cagliari dan Salernitana. Di partai kemarin Cagliari kalah dari Inter, Salernitana mencuri 1 poin dari Empoli. Empoli lagi bagus banget tuh, Vicario-nya gila sih, Aslaninya juga bagus. Saat ini poinnya Salernitana 31, poinnya Cagliari 29. Artinya kalau di partai berikutnya Salernitana seri, poinnya 32, Cagliari berarti berapa? 29, 30, 31, 32. Iya. Berarti di partai terakhir ada kemungkinan poin mereka sama nih, Salernitana sama Cagliari. Kalau Salernitana seri, Cagliari menang, poin mereka sama. Sekarang kita lihat head to headnya mereka berapa ya? 1 sama dan 1 sama. Aneh banget sih. Di paruh pertama 1 sama, di paruh kedua juga 1 sama, Cagliari sama Salernitana. Berarti mereka pakai ini yang berbeda lagi nih, ketentuan yang berbeda. Dari jumlah poinnya sama, head to headnya sama. Berarti selisih head to headnya juga dilihat nih, selisihnya ya sama lah, orang hasilnya seri 1 sama. Berarti selisih gol keseluruhan yang akan menentukan siapa yang bakal Degra antara Salernitana dan Cagliari kalau poin mereka sama. Sekarang gue lihat lagi deh di di klasemen. Cagliari mencetak 38 gol,
kebobolan 68. Anjir banyak banget, 38 gol, 68 kebobolan. Salernitana 33 gol, 74 kebobolan, minusnya lebih banyak, minus 41. Wah, berarti kalau poinnya sama, Cagliari yang akan lolos, akan selamat masuk tetap di Serie A, Salernitana yang terjun ke Serie B. Kalau poinnya sama ya teman-teman, kalau Salernitana seri, Cagliari menang, poin mereka sama tapi Salernitana yang down. Jadi peraturannya gitu ya teman-teman ya. Jumlah poin head to head antar keduanya, berarti selisih gol antar keduanya. Itu yang membuat gue bertanya-tanya kenapa Lazio secure zona Eropa, padahal selisih golnya mereka, wah, Roma menang 3-0 sementara Lazio menangnya 3-2. Kemudian selisih gol keseluruhan di klasemen, dalam hal ini Cagliari menang. Wah, seru banget nih. Sementara Cagliari akan menghadapi siapa ya di partai terakhir? Dia akan menghadapi Venezia yang sudah pasti degra. Wow, Venezia ngajak temen nih. Sementara Salernitana akan menghadapi Udinese. Udinese kemarin baru aja, Udinese itu kalah kayaknya kemarin tuh. Udinese kalah sama Spezia 3-2, lagi down. Walaupun sebelumnya pernah ngebantai Fiorentina, ternyata Spezia yang malah menang lawan Udinese di Friuli pula. Berarti ini yang menjadi menarik bahwa Cagliari akan menghadapi Venezia, tim yang sudah pasti degra. Venezia nih akan mati-matian ngajak temen kayaknya nih, nggak tahu nih. Salernitana juga lawannya nggak mudah sih. Siapa tadi lawannya Salernitana? Salernitana akan menghadapi Udinese. Aku gitu aja gue pikun nih. Venezia, Cagliari, Salernitana, Udinese. Kalau dari teman-teman prediksinya gimana? Tolong tulis di kolom komen prediksi teman-teman. Kita lihat, ini gak usah main giveaway-giveawayan ya. Kita lihat aja seberapa mampu teman-teman memprediksi. Siapa yang masuk Conference League, berarti yang ngisi posisinya Roma saat ini ya. Di klasemen saat ini masih Roma yang pegang kendali. Siapa yang masuk Conference League, siapa yang menurut teman-teman degra. 2 tim aja, silahkan coba teman-teman komen. Kita lihat tebak-tebakan siapa yang paling bagus instingnya nih. Atau memang teman-teman kalau punya analisa siapa yang bakal ngisi, silahkan di kolom komen. Gua lanjut seperti biasa, bahas media di Italia. La Gazzetta dello Sport, headline-nya Juve boom, Pogba, Perisic, Di Maria tidak akan fokus ke pemain muda, no focus on youth, blocking two great over 30s. Juve ingin mengamankan 2 pemain berpengalaman di atas usia 30 tahun. Kandidatnya ada Pogba, Perisic atau Di Maria. Ya nggak mungkin kayaknya Perisic ya teman-teman. Kalau teman-teman agak aneh, gue ngeliat perpisahannya Dybala nangis-nangis gitu. Dybala, gue jadi ragu Dybala mau ke Inter. Kalau lihat betapa dia mencintai Juve, masa iya dia ke Inter sih? Kalau dia aja kalau Perisic ya, rasa cinta terhadap tim kayaknya Dybala lebih kuat sih dibandingkan Perisic ya. Karena Perisic kan nggak selama Dybala juga, sempat ninggalin Inter gara-gara Munchen. Lebih profesional lah kalau Perisic. Tapi kalau Perisic aja nggak mau ke Juve, karena ada tuh yang netizen bilang ngajak ayo Perisic ke Juve, terus kata Juve katanya Perisic ngomong nggak mungkin gua ke Juve. Kalau Perisic aja ikatannya sebegitu besar ke Inter, Dybala yang sampai nangis-nangis masuk iya ke Inter, keterlaluan sih. Itu tangisannya agak diragukan juga. Kalau teman-teman melihat Dybala nangis gitu, yakin nggak sih Dybala masih mau ke Inter? Terus di Gazzetta juga ada bilang Night of Farewells, Dybala menangis, party untuk Chiellini. Lazio menuju ke Europa League dengan skor 2-2. Milan pimpin Scudetto. Theo dan Leo 2 bintang Eropa dari 2 bintang Eropa di sisi sayap, dia bilang begitu. Kemudian Inter tetap mengincar Samaka. Kemudian Sassuolo akan menentukan Scudetto. Untuk Sassuolo dan Scudetto akan gue bahas di video berikutnya aja. Corriere dello Sport, dia bilang bahwa ini adalah pertandingan terakhir Juve, berakhir 2-2. Dan ada perpisahan dengan Dybala dan Chiellini. Kemudian untuk transfer market, Pogba dan Gabriel. Gabriel diincar juga sama Juve, baru tahu gue. Ini adalah draw on the night, pertandingan seri di malam hari. Chiellini dan Dybala perpisahan, stadion isinya tangisan. Vlahovic dan Morata tidak cukup, Milankovic-Savic mencetak gol di menit 95. Kemudian ada berita juga di Corriere dello Sport, Mbappe ke Real Madrid sudah ada agreement. Kemudian Fiorentina
dibantai oleh Sampdoria, peluangnya menjadi menipis untuk masuk ke zona Eropa. Itu dari Corriere dello Sport. Kemudian ada Tuttosport. Tuttosport, Pogba and Juve are closer. Pogba dan Juve semakin dekat. Wow, Chiellini goes bum. Kemudian Brecalo, Toro I'm leaving. Oh, Brecalo ini pergi dari Torino. Tumben nih sampai Torino aja dibalas. Scudetto belong to Milano, a party to rescue. Ya, Scudetto sudah menjadi bagian dari kota Milan. Gua nggak tahu nih Milano di sini maksudnya. Oh, sudah dipersiapkan di kota Milan maupun di Sassuolo ini untuk untuk persiapan pesta Scudetto. Berarti dipersiapkan juga untuk Inter, dipersiapkan juga untuk Milan. Itu berita dari media-media dari Italia. Kalau gua agak menyoroti memang perpisahan Dybala sih, bisa sampai nangis-nangis kayak gitu. Agak terharu, bukan agak sih, gue terharu juga sih. Dan jadinya ragu tuh Dybala beneran mau ke Inter apa enggak. Terus yang menarik, Chiellini, pemain yang menurut gue sangat amat nyebelin. Gue nggak ngerti, nggak ada pemain yang menurut gue semenyebelin Chiellini, dikit-dikit diving atau segala macam. Tetapi gara-gara gue kan suka Italia, dan ketika Italia juara, terus ketika Inter kemarin juara Supercoppa, Chiellini applause, dia tetap berdiri melihat pemain-pemain Inter ngangkat piala gitu ya, sportivitas. Gue jadi punya respect tersendiri untuk Chiellini. Dan Chiellini juga bilang bahwa Italia bisa tidur nyenyak karena udah ada Bastoni. Jadi Chiellini menganggap bahwa Bastoni adalah penerus dia di tim nasional Italia. Max Allegri juga ngomong gini, they need to put video of Chiellini at Conversiano. Conversiano tuh ini ya, tempat kursus pelatihan di Italia. Si Allegri bilang bahwa mereka di Conversiano, manajemennya harus menaruh video Chiellini di tempat pelatihan, di tempat pengembangan pemain muda, agar mereka belajar bagaimana untuk defend, untuk bertahan. To return to winning right away, we need to learn from the example of this player. Untuk kembali ke jalur pemenang, mungkin maksudnya Italia sekarang udah mulai jelek gitu ya. Jadi Allegri bilang untuk kembali ke jalur kemenangan harus belajar dari pemain-pemain seperti Chiellini. Itu kata Max Allegri. Kalau teman-teman setuju nggak betapa hebatnya Chiellini? Di sini mungkin yang nonton banyak anak-anak Interisti. Kalau menurut teman-teman, siapa pemain yang paling teman-teman sebelin sih? Kalau gue Chiellini Cuadrado sih nyebelin. Kalau teman-teman gimana? Siapa yang paling teman-teman sebelin? Apakah teman-teman sebel itu sama Chiellini kayak gue? Oke deh teman-teman, berarti Serie A minggu depan adalah yang terakhir. Habis itu Piala Dunia, habis itu baru ya gosip-gosip transfer, pramusim nggak begitu seru ya. Bakal menjadi bulan-bulan yang membosankan menurut gue kalau lagi nggak ada Liga Italia. Oke deh teman-teman, sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.